Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum mustad'afin atau orang yang lemah. Pertama, Quran Surat Az-Zuha ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. 2 Quran Surat Ar-Rum ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba lakum masalam min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. 3 Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 4 Quran Surat Al-Balad ayat 10 sampai 16. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari seketika. Orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. 6 Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 7 Quran surat An-Nisa ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث من الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shodaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengangkat anak yatim dari dua muslim, ibu dan ayahnya, untuk ikut makan dan minum dari makan dan minumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung memasukkannya ke dalam surga kecuali dia melakukan dosa yang tidak dimaafkan, yaitu jika dia mati belum bertaubat dari kesirikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, menurutnya hadis ini sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berusaha untuk mengurus janda dan orang miskin itu bagaikan mujahid atau pejuang di jalan Allah. Dan Anas bin Malik menyangka beliau Shallallahu alaihi wasallam akan mengatakan seperti orang yang suka bangun untuk tahajud, tidak tidur, dan suka saum, tidak pernah buka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan yang mengurus anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya
lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.